Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah atas berkahnya kita dapat berkumpul untuk melihat presentasi kami. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Microsoft Office Word, yang mana saya Atia Inaya selaku moderator dan teman-teman saya yaitu Tiffany Nainggolang, Putri Hayani Nasution, Siska Widya, Siti Juliana Siregar, dan Ronaldo Masjid Tarigan. Sebelum itu, yang kami hormati Bapak Tarmiji Siregar MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah komputer, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baiklah, kita mulai video presentasi kami ini dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada teman-teman, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Nainggolan. Saya akan menjelaskan pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak mengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, jurnal, buku, dan yang lain-lainnya. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Aplikasi ini telah didistribusikan di sistem operasi Microsoft Windows, macOS, iOS, dan Android. Hal ini menyebabkan popularitas Microsoft Word bertahan walaupun banyak terdapat aplikasi pengolah kata yang terus bermunculan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Juliana Siregar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah Microsoft Word. Microsoft Office Word pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989. Pada tanggal 13 Agustus 1992, Microsoft meluncurkan Microsoft Office versi 3.0. Pada versi ini, Microsoft Office menyertakan Microsoft Word sebagai pengolah data, Microsoft Excel sebagai pengolah angka, Microsoft PowerPoint digunakan sebagai aplikasi presentasi yang handal, serta Microsoft Mail digunakan untuk menerima dan mengirim email. Pada tahun 1995-an, Microsoft kembali meluncurkan Microsoft Office 95 bersamaan dengan Microsoft Windows 95. Pada sistem operasi ini, Microsoft merombak total Windows versi 3.1 dan Windows versi 3.11. Microsoft Office semakin berkembang dan semakin mapan sehingga banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat komputer, termasuk sebagian besar masyarakat komputer yang ada di Indonesia. Sampai pada tahun 2000-an, Microsoft telah meluncurkan beberapa versi Microsoft Office dan sampai saat ini masih tetap kita gunakan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan sistem operasi yang juga terus berkembang, di luar dugaan, Microsoft kembali meluncurkan Microsoft Office 2007 bersamaan dengan Windows Vista. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Widya. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga mengenai fungsi-fungsi menu bar pada Microsoft Word. Yang pertama yaitu menu file. Submenu file yaitu new berfungsi untuk membuka dokumen baru yang masih kosong. Yang kedua yaitu open berfungsi untuk membuka file dokumen yang telah disimpan. Selanjutnya yaitu close berfungsi untuk menutup dokumen. Kemudian save berfungsi untuk menyimpan dokumen ke media penyimpanan. Selanjutnya save as berfungsi menyimpan dokumen ke media penyimpanan dengan format lain. Selanjutnya save as web page berfungsi untuk menyimpan dalam format file web page. Kemudian search berfungsi untuk mencari teks tertentu dari suatu file. Selanjutnya yaitu version berfungsi untuk mengetahui versi dari Microsoft Word.
Kemudian web page preview berfungsi untuk melihat tampilan dokumen dengan format web page. Kemudian page setup berfungsi untuk mengatur tampilan halaman yang akan dicetak. Selanjutnya yaitu print preview yang berfungsi untuk melihat tampilan dari dokumen yang telah dicetak. Selanjutnya yaitu print berfungsi untuk mencetak dokumen dan mengatur kerja printer. Selanjutnya yaitu send to berfungsi untuk mengirim dokumen melalui email. Kemudian properties berfungsi untuk mengetahui beberapa keterangan mengenai dokumen. Dan yang terakhir yaitu exit berfungsi untuk menutup program dari Microsoft Word. Baiklah, yang kedua yaitu menu edit, sub menu edit. Yang pertama yaitu undo berfungsi untuk membatalkan perintah yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu redo berfungsi untuk mengulang perintah yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu cut berfungsi untuk menghapus atau memindahkan teks atau objek ke clipboard. Yang keempat yaitu copy berfungsi untuk menyalin teks atau objek yang telah dipilih ke clipboard. Selanjutnya yaitu office clipboard berfungsi untuk membuka isi clipboard. Selanjutnya yaitu paste berfungsi untuk menempatkan objek atau teks yang ada di clipboard pada posisi titik sisip berada. Kemudian paste spesial berfungsi untuk menempatkan objek atau teks pada clipboard pada posisi titik sisi berada dengan format yang berbeda. Kemudian paste hyperlink berfungsi untuk menempatkan teks sebagai hyperlink. Selanjutnya yaitu clear berfungsi untuk menghapus semua data atau all, format data formats, komentar or comment, isi data or content yang ada pada lembar kerja. Kemudian select all berfungsi membuka semua isi dokumen. Kemudian find berfungsi untuk mencari kata dari dokumen yang aktif. Kemudian replace berfungsi untuk mencari dan mengganti kata tertentu dari dokumen yang sedang aktif. Kemudian go to berfungsi untuk menuju ke halaman berikutnya. Kemudian link berfungsi untuk mengubah sumber link objek pada dokumen yang aktif. Dan yang terakhir yaitu objek berfungsi untuk mengetahui objek yang bukan berasal dari dokumen Word. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hayani Nasution, saya dari kelas TBI 3. Saya akan menjelaskan fungsi dari tombol komputer. Ctrl A select all, Ctrl B bold, Ctrl C copy, Ctrl D font, Ctrl E rata tengah, Ctrl F find, Ctrl G go to, Ctrl H replace, Ctrl I text miring, Ctrl J justify alignment, Ctrl K insert hyperlink, Ctrl L rata kanan, Ctrl M hanging ident, Ctrl N new, Ctrl O open, Ctrl P print, Ctrl Q normal style, Ctrl R rata kiri, Ctrl S save or save as, Ctrl T left ident, Ctrl U underline, Ctrl V paste, Ctrl W close, Ctrl X cut, Ctrl Y redo, Ctrl Z undo, Ctrl 1 single spacing, Ctrl 2 double spacing, Ctrl 5 1,5 lines, dan Ctrl S adalah start menu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronaldo Mastitarigan. Saya akan menjelaskan bagian memulai mengoperasikan Microsoft Word, yaitu membuat dokumen baru. Jika kita baru memulai mengoperasikan Microsoft Word, biasanya akan langsung ditampilkan dokumen kosong yang siap untuk ditulisi. Namun, jika komputer tidak secara otomatis menyediakan dokumen kosong, cara berikut ini bisa menjadi alternatif dalam membuat dokumen baru. Yaitu pertama, pada jendela Microsoft Word, pilih menu File, klik tombol New, kemudian klik tombol General. Langkah kedua, double klik pada icon blank dokumen untuk membuat dokumen baru. Yang ketiga,
Jendela siap untuk digunakan pengetikan atau bisa juga menggunakan alternatif lain. Yang pertama, klik tombol New Document yang ada pada baris menu. Yang kedua, pada jendela program Microsoft Word dapat kita pilih menu File, New, maka setelah kita memilih blank dokumen kosong akan ditampilkan pada layar komputer Anda. Langkah yang ketiga, selain kedua alternatif di atas, bisa juga dengan langsung menekan tombol Ctrl plus N, maka dokumen baru akan ditampilkan di layar. Yang kedua, mengetik dokumen baru. Pada saat memulai program aplikasi Microsoft Word, secara otomatis dokumen baru yang masih kosong yang diberi nama dokumen 1 akan ditampilkan dan siap digunakan setiap mengetik teks. Teks yang Anda ketik akan muncul di posisi kursor, dan kursor akan bergeser ke kapan Anda dapat memindahkan kursor dengan keyboard atau mouse. Jika teks yang sedang Anda ketik mencapai akhir dari baris, maka teks tersebut akan dilipat dan kursor secara otomatis pindah ke awal garis berikutnya. Bila perlu, ketekan tombol Enter untuk memindahkan titik sisip ke baris berikutnya, hanya jika Anda ingin memulai mengetikkan di baris baru sebelum mencapai batas kanan, membuat baris kosong, atau memulai paragraf baru. Selanjutnya, mengedit teks. Jika Anda membuat kesalahan selama proses pengetikan, Anda dapat memperbaikannya dengan berbagai cara berikut ini. Yang pertama, tekan tombol Backspace untuk menghapus satu karakter di kiri titik sisip. Yang kedua, tekan tombol Delete untuk menghapus karakter di kanan titik sisip. Dan yang ketiga, untuk melakukan pengulangan dari teks yang baru Anda ketik, pilih menu Edit, Repeat Typing, Ctrl plus Y. Yang keempat, untuk menghapus teks yang baru saja Anda ketik, pilih dan klik menu Edit, Undo Typing, dan Ctrl plus Z, atau klik tombol Undo pada toolbar standar. Yang kelima yaitu untuk pindah ke baris baru tanpa menyisipkan sebuah tanda paragraf, tekan tombol Shift plus Enter. Selanjutnya, mengcopy atau menyalin teks. Untuk menyalin teks yang Anda pilih ke lokasi lain, ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, pilih teks yang akan Anda salin. Kedua, kemudian pilih dan klik menu Edit Copy atau Ctrl plus C. Yang ketiga, tempatkan titik sisip di lokasi baru. Yang keempat, kemudian pilih dan klik menu Edit Paste atau Ctrl L plus F. Selanjutnya, mendelete atau menghapus teks. Untuk menghapus teks yang telah Anda pilih, ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, pilih teks yang akan Anda hapus. Kedua, kemudian pilih dan klik menu Edit, Clear atau tekan tombol Delete. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atia Inayah. Saya akan menjelaskan tentang manfaat, fungsi, dan pengenalan komponen Word. Manfaat yang pertama, memudahkan dalam pekerjaan. Dengan adanya Microsoft Word, maka kita dapat melakukan pekerjaan dengan mudah, mulai dari menulis, membuat tabel, sampai membuat gambar bisa kita lakukan di Microsoft Word. Kemudian yang kedua, menghemat waktu. Kita tahu bahwa dahulu kita menggunakan mesin tik untuk menulis. Dengan adanya Microsoft Word, kita dapat menghemat waktu hanya dengan menggunakan copy paste atau email merge untuk membuat surat massal. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menghemat kertas. Dengan adanya Microsoft Word, jika ada kata-kata atau surat yang mengalami kesalahan, kita dapat mengkoreksinya dengan mudah sehingga kita dapat menghemat kertas. Fungsi utama dari Microsoft Word adalah untuk mengolah data yang terkait dengan teks, dokumen, kata-kata, dan lain-lain. Tapi, seiring dengan perkembangan zaman, Microsoft Word juga tidak hanya terbatas dengan pengolahan kata, melainkan juga untuk menghitung, menampilkan tabel-tabel walaupun tidak selengkap dengan Microsoft Excel, dapat membuat rumus-rumus, dan menampilkan lambang-lambang. Kemudian, komponen pengenalan Word. Yang pertama ada File tab, yaitu tombol tab yang digunakan untuk membuka jendela info. Kemudian B, Ribbon tab, yaitu semacam toolbar yang berisi beberapa grup.
Kemudian yang ketiga yaitu Quick Access Toolbar, yaitu merupakan toolbar yang berisi tombol perintah secara tepat. Kemudian D, Title Bar, berisi nama file yang sedang dibuka, diikuti dengan nama aplikasinya. Kemudian E, Group, terdiri dari kumpulan beberapa perintah yang sudah diklasifikasikan. F, Scroll Bar, untuk menggulung lembar kerja ke atas maupun ke bawah. G, View Mobile, digunakan untuk mengatur mode tampilan. Dan yang terakhir, Zoom Slider, untuk memperbesar dan memperkecil layar. Dan Status Bar, yang berisi informasi jumlah halaman, jumlah kata, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Demikianlah video presentasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.